Bersama kembali Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam renungan pagi untuk kita hidupi sebelum kita beraktivitas melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita ambil sikap berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau atas segala berkat karunia yang Engkau limpahkan bagi kami, kehidupan yang boleh kami jalani sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberangkatkan kami atas firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa padamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hidupi dan lakukan di sepanjang hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dalam bahasa Batak Toba, ahuma dihuton ganup naolo manguluyahu. Jala ia disiahu, disima dohot anak somakku. Pasangapon ni amaido ganup na mangului ahu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Inilah pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Plato. Ternyata Plato lebih jujur dari kita. Sebab betapa sering kita berkata bahwa kita mau melayani orang lain. Namun dalam prakteknya, dalam kenyataannya, kita sering bersikap acu tak acu, tidak mau tahu, bahkan mengatakan sesuatu, enak saja dia, nyuruh-nyuruh saya. Memangnya saya ini pembantunya. Dan mungkin masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lebih daripada yang saya sampaikan ini. Dan di tengah-tengah kehidupan bergereja kita pun, orang begitu senang berbicara tentang pelayanan. Melayani dan melayani. Karena begitu seringnya kita berbicara tentang pelayanan ini, menggunakan kata melayani, sehingga artinya menjadi kabur. Semakin tidak jelas apa sebenarnya sesungguhnya esensi hakikat dari pelayanan yang Yesus mau kita lakukan. Di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, bahwa kata melayani memiliki banyak arti. Yang pertama, kata diakoneo, yang artinya menyediakan makanan di meja untuk tuannya. Seorang pembantu menyiapkan menghidangkan makanan untuk tuannya. Orang yang melakukan ini
disebut diakonos. Jadi dia harus betul-betul menyiapkan waktu hidangan yang baik untuk tuannya. Yang kedua, kata deuleo, yaitu bermakna menghamba atau menjadi hamba, menghambakan diri. Yang dilakukan orang yang disebut doulos atau budak. Memang kata budak mungkin terlalu tendensinya kurang enak kita dengar. Tapi sesungguhnya kita adalah doulos yang telah menghamba kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Yang ketiga, kata liturgeo, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, kepentingan khalayak ramai atau umum. Sehingga orangnya disebut liturgos. Di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sering disebut liturgis. Karena dia melayani umat yang banyak. Lawan dari kata melayani diri sendiri. Jadi seorang liturgos itu melayani orang lain, orang banyak malah. Yang keempat, dari kata latrewo, yaitu bekerja untuk mendapatkan upah. Bekerja untuk mendapatkan latron, gaji, bayaran. Dari keempat kata yang memaknai arti melayani, tanpa mengesampingkan makna yang tiga, tapi satu kata yang harus benar-benar kita imani dan lakukan, yaitu deuleo, menghambakan diri. Karena kita telah menjadi hamba bagi Allah, hamba bagi Kristus, maka kita melakukan apapun yang Dia mau. Karena hanya kepada Dia kita tunduk dan taat. Saudaraku yang terkasih, apa sebabnya yang mendorong kita untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain? Tentunya dasarnya sangat jelas adalah Yesus sendiri yang sudah terlebih dahulu melayani kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan Dia harus menderita, mati di kayu salib demi kita manusia berdosa supaya memperoleh kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal. Seluruh hidup dan pelayanan Yesus di dunia ini ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan. Sebagaimana dalam Markus 10 ayat 45, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ada satu tokoh, Bunda Teresa, yang sudah kita kenal, bagaimana dia melakukan tugas pelayanannya. Kita tahu Bunda Teresa mendapat panggilan dari Tuhan ketika ia masih berumur 12 tahun. Dan menjadi seorang biarawati, dan selanjutnya dia menjadi guru di sebuah biara di Kalkuta. Selama 17 tahun dia mengabdikan diri mengajar di biara itu. Apa yang dia saksikan di balik tembok biara itu, bahwa ternyata dia melihat betapa banyaknya kemiskinan, betapa banyaknya penderitaan. Dengan kesungguhan dan tekad yang dia miliki, dia menyampaikan keinginannya, dan akhirnya Vatikan memberikan izin, mengizinkannya untuk memulai ordonya sendiri untuk melakukan pelayanan yang disebut misionaris cinta kasih, untuk memperhatikan mereka yang lapar, mereka yang telanjang, yang tidak memiliki tempat tinggal atau rumah, cacat, buta, menderita lepra, dan semua orang yang merasa terbuang, tidak dicintai, tidak dihargai, tidak diperhatikan di masyarakat, serta orang-orang yang dianggap beban masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Karena
teladan pelayanannya yang tanpa pamrih, misionaris cinta kasih, membangun panti-panti asuhan, pusat perawatan AIDS, penampungan penderita lepra, dan rumah-rumah amal. Bahkan mereka juga merawat para pengungsi, para korban bencana alam, orang-orang buta, orang-orang lanjut usia, orang-orang miskin, dan para gelandangan di 6 benua. Sekalipun Bunda Teresa menerima banyak penghargaan yang sangat bergengsi atas apa yang ia lakukan, termasuk Nobel Perdamaian telah diterima oleh Bunda Teresa. Namun Bunda Teresa tetap fokus pada tugas panggilannya dan melayani orang-orang yang membutuhkannya. Saudaraku yang terkasih, Bunda Teresa berkata, pada akhir hidup kita tidak akan dinilai dari berapa banyak gelar yang kita sandang, berapa banyak uang yang kita hasilkan, atau berapa banyak hal-hal besar yang telah kita lakukan. Kita akan dinilai dari kepedulian kita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang lapar, susah, sakit, gelandangan, karena mereka adalah Kristus yang menyamar dalam keadaan yang menyedihkan. Gambaran atau Kristuslah yang ada pada orang-orang yang sengsara menderita itu. Bahkan lebih jauh, Bunda Teresa berkata, saat seorang miskin mati atau meninggal karena kelaparan, bukan karena Tuhan tidak memeliharanya. Tapi apa kata Bunda Teresa? Karena tidak satu pun dari antara kita yang mau memberi orang itu apa yang diperlukannya. Ketidakpedulian artinya. Bagi Bunda Teresa, hidup atau kehidupan yang berkualitas adalah hidup yang meneladani Kristus dan melakukan pelayanan terhadap sesama. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, berarti kita pengikut dan sekaligus pelayan bagi Dia. Melayani Kristus berarti mengikut Dia dan meneladani karakternya, perbuatan Yesus dengan tekun dan setia. Di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, tentunya kita mau berjalan di belakangnya. Kita mau mengikut Dia. Dan kita juga mau dengan rela melayani dan menghambakan diri baginya lewat pelayanan kepada sesama kita. Melayani berarti mengosongkan diri, menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang-orang lain. Tentunya ini sangat bertolak belakang dengan jalan hidup yang lazim, di mana orang justru mengutamakan kepentingan diri sendiri. Inilah yang harus kita turuti. Mengesampingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan Tuhan dan sesama. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 40 mengingatkan kita bahwa Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat terhadap saudaraku yang hina ini, kamu telah berbuat untuk aku. Untuk itu, apapun yang kita kerjakan, pelayanan apapun, di rumah tangga, di kantor, di tengah masyarakat, juga di gereja, ingat, kita bukan melakukannya untuk manusia,
tetapi untuk Dia yang telah lebih dahulu melayani kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari dengan hati terbuka, dengan tulus dan ikhlas, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, mari kita wujudkan kehadiran Kristus dengan melayani penuh kasih terhadap sesama. Sekalipun kita dalam keadaan susah, kita sedang menghadapi banyak rintangan dan tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Namun saat demikianlah, ketika masih ada kepedulian, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita dihormati oleh Allah Bapa. Untuk itu ingatlah firman Tuhan yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, atas firman-Mu yang telah leluasa berbicara dan memberikan kepada kami pemahaman yang lebih dalam lagi akan makna arti kehidupan kami adalah nyata ketika kami hidup dalam pelayanan yang telah Tuhan teladankan bagi kami. Melayani Tuhan, melayani sesama kami dengan mengedepankan kepentingan Tuhan dan sesama kami lewat seluruh kehidupan kami. Berkati kami dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kami, pekerjaan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kehidupan hari ini boleh kami jalani atas perkenanan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami mengikut Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang telah Tuhan berikan lewat anak-anak kami, mereka yang telah dinyatakan lulus dari sekolah mereka, baik di tingkat SD, SMP, SMU, atau juga mungkin di perguruan tinggi. Tuhanlah kiranya memberi mereka kecukupan dan akan kebutuhan hidupnya. Dan juga untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Beri kecukupan bagi para orang tua untuk memberi kebutuhan anak-anaknya. Bagi anak-anak yang masih kecil, Tuhan beri pertumbuhan dan kesehatan yang menjadi kesenangan bagi keluarga dan puji-pujian bagi nama-Mu. Hari ini biarlah Tuhan kami serahkan hidup kami. Berkati kami dan seluruh kehidupan dan pekerjaan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat melayani, selamat berbakti dan bekerja. Andalkan selalu kekuatan dari Tuhan. Jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Horas.